Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan menyorot pada tetangga negara kita, negeri jiran, Malaysia, yang pada 4 Mei nanti akan mulai bisnis baru, ya, unlockdown. Jadi ada proses kembali ke bisnis, dan itu dikemukakan oleh Perdana Menteri Malaysia yang baru, Muhyiddin Yassin, seorang perdana menteri yang sangat Islami, ya, yang memimpin Malaysia beberapa waktu yang lalu, dan ini adalah perdana menteri yang cukup memberikan kepedulian yang luar biasa terhadap masyarakatnya, ya. Ketika Malaysia melockdown di seluruh negara itu, betul-betul rakyat itu mendapatkan kebutuhan pokok, bahkan lebih dari sekedar kebutuhan pokok, dibagi habis, baik yang kaya maupun yang miskin, gitu, untuk mendapatkan itu dan menjamin semuanya untuk berhak mendapatkan itu. Sehingga memang upaya yang dilakukan untuk melakukan lockdown, kemudian rakyat juga taat betul terhadap masalah ini, karena betul-betul Malaysia ini memiliki tingkat keadilan dan kepedulian terhadap rakyatnya itu, ya. Dan Jumat hari ini Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tampil di televisi menyatakan bahwa Malaysia akan membuka banyak tentang dunia bisnis pada 4 Mei yang akan datang, sekalipun tempat-tempat berkumpul yang tidak ada manfaatnya seperti klub-klub malam atau apa itu tetap ditutup. Suatu hal yang sangat positif saya kira, ya, ketika negara diatur dengan cara cukup Islami, ya, rakyat mendapatkan keadilannya, ya. Kita tahu bahwa Malaysia adalah satu negara dengan komposisi demografinya itu mayoritas itu Melayu, dan karena itu memang hampir bisa dikatakan semua Melayu adalah Islam, ya, dan hampir bisa dikatakan bahwa mereka mengambil peranan yang cukup sentral, orang-orang Melayu itu di negerinya sendiri, baik dalam bidang politik, pemerintahan, birokrasi, ekonomi, mendapatkan kesempatan yang cukup luas. Dan memang agama negara adalah agama Islam. Jadi semua masjid yang dimiliki oleh negara mendapatkan tunjangan semua dari pemerintahan Malaysia, dan besarnya cukup untuk memberikan kehidupan ekonomi untuk menopang keluarganya itu. Ini satu hal yang kita patut syukuri, bahwa Malaysia berhasil untuk mengendalikan coronavirus ini. Ya, sebetulnya korban yang terpapar virus corona di Malaysia itu hanya sekitar 6.000-an, 6.000 orang yang terpapar, ya. Tetapi yang meninggal itu hanya 102 saja, ya. Sangat sedikit lah dibanding dengan tempat-tempat lain, ya, dengan korban 6.000 itu. Dan itu etnisnya apa kita tidak tahu, agamanya apa tidak tahu yang meninggal itu. Tapi biasanya kalau orang itu muslimnya bagus, ya, imunitasnya tinggi, dia ketenangannya tinggi dan sebagainya, insya Allah dia kuat dalam menghadapi paparan virus corona ini. Kecuali memang sekali lagi orang-orang yang memang punya kelainan jiwa, depresi, ya, makanannya itu haram, nah itu yang biasanya tidak kuat mendapatkan paparan virus ini. Ya, memang Malaysia memiliki tingkat kemakmuran yang jauh berbeda kalau misalnya dibanding dengan Indonesia. Ini juga karena distribusi kekayaan yang cukup merata di Malaysia ini. Ya, Malaysia itu pendapatan per kapitanya itu sekitar 14.600 US dollar. Kalau Indonesia itu cuma 4.000 sekian gitu. Jadi ya mungkin sepertiganya lah kekayaan rata-rata orang Indonesia itu dibanding Malaysia itu. Dan ini menjadi satu hal yang menarik, ya, karena kemampuan pemerintahan yang ada di Malaysia betul-betul diapresiasi oleh warganya, ya. Tidak ada distribusi yang belit-belit, tidak ada keluh kesah dari kepala desa untuk protes dan lain sebagainya, karena memang apa yang dikatakan oleh pemerintah Malaysia itu dijalankan betul oleh pemerintahan dan terkontrol sampai tingkat
rumah tangga itu. Jadi ini betul-betul suatu birokrasi yang sangat efektif. Ya, namanya juga birokrasi yang merdeka ya, ketika suatu pergolakan politik yang sempat sedikit banyak mengguncang dan Malaysia bisa meloloskan diri, tidak terlalu tergantung kepada China, dia bisa mengatur sepenuhnya itu ekonomi yang ada di Malaysia itu. Satu tanda bahwa sebenarnya kalau pemerintah itu berbuat adil, peduli pada rakyat, ya ketika mengambil kebijakan juga dipercaya oleh rakyatnya itu. Ini satu situasi yang luar biasa, dan ketika misalnya perkembangan di Malaysia ini menarik ya, dengan zona-zona bisnis tertentu dibuka secara umum, maka ada kemungkinan ekonomi Malaysia akan cepat pulih kembali dibanding dengan negara-negara lain. Ya. Yang kedua yang menarik adalah klub-klub malam ya, yang itu biasanya menjadi tempat-tempat maksiat yang mungkin masih ada, itu ditutup. Itu salah satu hal yang menarik ya. Kita mendengar beritanya ini dan kita ucapkan selamat baik kepada pemerintahan Malaysia maupun kepada rakyatnya yang menikmati pemerintahan yang adil dan peduli terhadap rakyatnya itu. Kita tahu juga bahwa pemerintah Malaysia juga sudah menurunkan harga BBM, bensin dan sebagainya itu sampai tingkat separuh dari harga sebelum coronavirus itu. Ini menandakan bahwa Malaysia itu tidak ingin mengeksploitasi rakyatnya. Karena sebetulnya rakyat itu tahu. Ya, ini harga minyak sudah turun semua. Mestinya memang pemerintah yang normal itu menurunkan harga minyak. Seperti yang dibuat oleh Malaysia itu. Sehingga kalau di kurs ke rupiahnya itu hanya sekitar 3.000-an saja bensin dengan oktan berapa itu yang setara dengan Pertalite atau apa itu. Ya, ini adalah satu hal yang menarik, dan bisakah yang seperti ini terjadi di Indonesia? Ini pertanyaannya itu, ya. Sehingga orang-orang yang sekarang yang terjadi di Indonesia ini banyak tidak kejelasan ya, tidak kepastian tentang kapan sebetulnya upaya-upaya yang bisa dilakukan agar rakyat tidak menjerit. Betul ya, kita sudah tahu beberapa informasi tentang kelaparan, bahkan ada yang sampai meninggal karena tidak makan ya, sementara banyak orang kekayaannya masih menumpuk. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat aneh gitu. Bagaimana sumber daya alam yang sangat tinggi ini tidak bisa didistribusikan dengan baik? Ada apa ini? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab mestinya gitu. Dan memang sangat berbeda ya kalau di Malaysia Perdana Menterinya ini ya, istrinya juga pakai jilbab dengan baik, dan ini adalah suatu contoh bahwa negara-negara Islam itu memang tampaknya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat perlindungan itu sudah barang tentu yang menerapkan terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam itu ya. Agama negara di Malaysia adalah agama Islam, tetapi memberikan kebebasan beragama kepada semua etnis yang lain. Di situ juga ada Tionghoa, ada dari India, ada dari mana begitu, yang silahkan saja beragama itu. Tapi memang fenomena yang terakhir kita bisa lihat ketika informasi itu tumbuh, justru banyak kalangan baik dari etnis India maupun Cina berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Jadi ketika mereka itu informasi yang terbuka ini, mereka juga kemudian membuka pikirannya, oh ternyata memang ajaran Islam itulah yang benar. Dan itu hebatnya ya, orang-orang yang punya pikiran yang sehat ya, masih punya kejujuran terhadap hati nurani, bisa menggunakan akalnya, jadi bukan sekelas domba atau sekelas kambing gitu ya, yang hanya mbak-mbek begitu, hanya mengikuti apa yang mereka tidak tahu, barangkali tidak pernah membaca kitab sucinya sendiri gitu. Nah ini maka banyak yang akhirnya masuk ke dalam Islam itu ya. Satu kabar gembira. Dan saat ini memang jumlah orang yang terpapar terakhir itu hanya 57, dan itu pun 25 diantaranya
karena wisatawan yang kembali dari luar negeri. Ya, ini menunjukkan bahwa betul-betul manusia sudah bisa mengendalikan virus corona ini. Ya, sekalipun memang kalau dijumlah dari total penduduknya itu cukup banyak juga, karena Malaysia itu paling tinggi itu 30 juta jiwa. Ya, 63% atau 60 sekian persen itu etnis Melayu, ya, dan itu memang membuat kemampuan dari imunitas dari mereka itu menjadi sangat bagus itu ya. Biasanya memang orang Islam di mana-mana pun dalam hubungannya dengan virus corona ini imunitasnya sangat tinggi ya, dan itu adalah berkah ya. Sekaligus ini menunjukkan satu petunjuk bahwa jika orang lain ingin dengan imunitas yang tinggi, ikuti cara-cara Islam. Tuh, ya. Insya Allah kita akan menyaksikan keberhasilan di Malaysia. Kita ikut bersyukur saudara-saudara kita di Malaysia, ya. Ketika pada masa lockdown dia mendapatkan jaminan ekonomi yang memadai, harga BBM turun, gitu kan? Padahal tingkat kesejahteraannya sudah tinggi. Beda dengan di Indonesia, sampai hari ini BBM tidak turun, kita tidak tahu apa itu, mungkin ada administrasinya atau apanya gitu kan. Ya, orang memang berbeda-beda, tapi memang Malaysia layak untuk dicontoh dengan kepeduliannya terhadap rakyat, keadilannya, ya, Islamnya yang sangat baik yang diperintah oleh Muhyiddin Yassin ini, Perdana Menteri baru ini, betul-betul tampaknya Amerika mendapatkan berkah yang berlimpah itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.